Halo semuanya, nama saya Misal Marcel Sulaiman, NIM H3401221037. Pastinya kebanyakan dari kita udah tahu dong ya, apa itu Pancasila. Kalau masih kurang paham, Pancasila itu simpelnya adalah dasar negara Indonesia yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seluruh hukum yang berlaku di negeri ini berlaku dengan dasar Pancasila. Pancasila sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta loh, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip. Jadi sebenarnya Pancasila bisa kita sebut sebagai 5 prinsip. Dalam kedudukan yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Presiden Soekarno sendiri pernah menyebut Pancasila sebagai philosophische Grondslag, yang secara harafiah artinya adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ini mempunyai arti bahwa Pancasila bertindak sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, alangkah baiknya bagi kita untuk mengamalkan kelima nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi kira-kira bagaimana ya bagi kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut? Mari kita simak video berikut. Untuk sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita dapat mengimplementasikannya dengan cara menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Ibadah itu penting ya, karena itu adalah salah satu bentuk pendekatan diri kita kepada Tuhan yang kita sembah. Kemudian, kita juga bisa mengimplementasikannya dengan cara berdoa dengan tekun. Lalu, kita harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi nih terhadap umat beragama lain. Misalnya, ketika ada teman kita yang sedang beribadah, tidak boleh kita ganggu. Lalu, kita juga harus taat pada perintah dan nasihat orang tua, serta menghormati orang-orang yang lebih tua. Nah, untuk sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kita bisa mengamalkannya dalam beberapa cara nih. Misalnya yang pertama adalah tidak memilih-milih teman dan bergaul dengan siapa saja tanpa melihat unsur sara, jadi tidak boleh diskriminasi ya. Kemudian, kita harus berbicara dengan sopan kepada anggota keluarga dan teman-teman. Lalu, kita juga harus menghargai perbedaan pendapat antar sesama, karena setiap orang berhak mempunyai pendapat masing-masing. Kemudian, kita juga harus mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah kita harus berani menyuarakan kebenaran dan mempertahankan keadilan. Selanjutnya ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini mengajarkan kita untuk selalu mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Karena kita makhluk sosial, kita harus mementingkan kepentingan bersama dulu ya dibandingkan dengan kepentingan pribadi kita sendiri. Kemudian, sila ketiga juga mengajarkan kita untuk selalu bergotong royong dalam aktivitas keluarga, aktivitas bersama teman, maupun aktivitas di dalam kampus. Lalu, kita juga harus menjaga kerukunan dengan orang-orang di sekitar kita, serta mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika yang berarti meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Dan yang terakhir adalah meningkatkan rasa cinta tanah air demi kemajuan bangsa. Kemudian untuk sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ada beberapa hal yang bisa kita amalkan dari sila ini. Yang pertama adalah dengan bermusyawarah dalam membuat suatu keputusan. Kemudian kita harus menghargai keputusan yang diambil dari hasil musyawarah tersebut. Lalu kita juga harus menghormati pendapat orang lain dan tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Dan juga kita juga harus mau mendengarkan dan bersikap terbuka terhadap sudut pandang yang baru. Nah, jadi untuk sila yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita dapat mengamalkannya dalam beberapa tahap nih. Contohnya, kita harus memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian, kita juga harus bersikap adil terhadap semua orang tanpa melihat latar belakangnya. Lalu, sudah sepatutnya bagi kita untuk menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kemudian, kita juga bisa melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Dan yang terakhir, kita dapat mengembangkan sikap yang luhur sebagai pencerminan suasana kekeluargaan dan juga gotong royong.